Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melania Nur Hasanah dari kelas 3B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Itu dengan soal, berdasarkan gambar isoterm gas ideal dan gas nyata di bawah ini, jelaskan perbedaan dan persamaan kedua isoterm. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan isoterm pada gas ideal. Produk PV adalah konstanta jika gas dijaga pada kondisi isotermal. Nilai konstanta adalah nRT, di mana N adalah jumlah mol gas yang ada dan R adalah konstanta gas ideal. Pada suhu tinggi dan tekanan rendah, maka akan menunjukkan kurva yang landai. Apabila suhu rendah dan tekanan tinggi, maka kurva akan curam dan berubah secara signifikan. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan kurva yang telah saya lampirkan. Kemudian kita akan beralih ke isoterm gas nyata. Nah, pada titik A ini, gas ini terdapat dalam sebuah tabung yang berpiston dan suhunya dipertahankan tetap pada T1. Nah, secara perlahan piston ditekan sehingga volumenya naik berubah dari V1 menjadi V2. Dari sini naik menjadi V2. Nah, selanjutnya volume berkurang pada tahap ini, kemudian piston ditekan terus hingga V2 menjadi V3. Nah, V2 dan V3 ini gitu ya, pada saat V2 gas mulai terkondensasi membentuk cairan ataupun tetesan embun, sehingga sepanjang volume V2 atau nyampe V3 itu terjadinya kesetimbangan antara gas dan cairan. Kemudian pada V3 menuju V4 itu terjadi penekanan ataupun penaikan sehingga gas terkondensasi semua, sehingga apabila volumenya dikurangi maka tekanan ini akan meningkat secara drastis. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya gitu ya, maka bisa ditarik kesimpulan persamaan dan perbedaan gas ideal dan gas nyata. Nah, perbedaannya yaitu apabila gas ideal, nah ya, pada kurva gas ideal ketika suhunya sama atau T-nya sama, maka volume semakin besar. Berarti V-nya akan semakin naik dan tekanan akan semakin kecil atau P-nya itu akan menurun. Nah, sedangkan untuk berbagai suhu, pada volume sama, tekanan akan semakin besar. Jadi, suhunya berbeda, volumenya sama, nah maka si P-nya atau tekanan ini akan semakin besar. Proses ini terjadi secara bertahap. Nah, sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk gas nyata, ketika volume bertambah atau V-nya naik dan tekanannya tetap, maka akan terjadi pencairan gas. Nah, ini terjadi pada kurva yang telah tadi saya jelaskan. Pada suhu tinggi isoterm gas nyata menyerupai gas ideal. Nah, berarti gitu ya, persamaan antara kurva isoterm gas ideal dan gas nyata adalah pada saat tekanan rendah atau P-nya rendah dan suhunya tinggi, nah maka gas nyata ini akan mirip dengan gas ideal. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Muziana Rahmah dari kelompok 4 kelas 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal nomor 8, yaitu soalnya volume gas akan berubah seiring perubahan temperatur. Koefisien ekspansi thermal didefinisikan sebagai alpha sama dengan 1 per V dikali delta V per delta T, hitunglah A untuk gas ideal. Di sini saya sedikit memperoleh jawaban dari artikel-artikel yang telah saya baca.
yaitu keadaan suatu gas ditentukan oleh 4 sifat besaran, yaitu ada massa, volume, temperatur atau suhu, dan tekanan. Robert Boyle pada tahun 1662 dalam percobaan-percobaannya memperoleh kesimpulan bahwa pada temperatur konstan, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Kemudian, Charles menunjukkan bahwa konstan C adalah fungsi temperatur, atau V sama dengan C per P, PV sama dengan C diperoleh persamaan 1. Nah, untuk mencari A dari gas ideal, kita harus mencari dari persamaan 1 yang akan saya jelaskan di sini. Nah, gaya Lusak dalam percobaan-percobaannya mendapatkan bahwa volume dari sejumlah massa tertentu gas pada tekanan konstan akan merupakan fungsi linier dari temperatur. Di sini diperoleh persamaan 2, yaitu V sama dengan A plus BT, di mana A dan B itu dalam keadaan konstan. Nah, dari yang telah dijelaskan, fungsi linier tersebut dapat disimpulkan bahwa B adalah slope pada kurva dengan absis T dan ordinat V jika digambarkan kurvanya ya. Sedangkan A adalah interceptnya, jadi merupakan volume pada 0, V0, sehingga secara matematika boleh ditulis B sama dengan delta V per delta T dikali P diperoleh persamaan 3. Untuk persamaan 4-nya yaitu A sama dengan V0. Nah, dengan demikian hukum gaya Lusak dapat ditulis V sama dengan V0 ditambah delta V per delta T dikali P dikali T. Nah, itu diperoleh persamaan 5. Di sini kita akan masuk membahas tentang tadi yang dipertanyakan yaitu A untuk gas ideal ya. Masuk ke koefisien ekspansi termal yaitu A0, di mana koefisien ekspansi termal ini adalah bertambahnya volume relatif terhadap volume awal akibat pertambahan temperatur pada tekanan tetap. Jadi A0 sama dengan V dikurangi V0 per V0 sama dengan 1 per V0 dikali delta V per delta TP. Nah, itu diperoleh persamaan 6. Di sini kita dapat lihat apabila persamaan 5 dan persamaan 6 itu dikombinasikan, maka akan menghasilkan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah A0 dikali T. Nah, itu akan menghasilkan persamaan 7. Dari persamaan 7 ini dapat kita simpulkan untuk gas ideal harga A sama dengan 1 per T. Jadi A0 sama dengan 1 per T dikali sama dengan 1 per 273,15 T-nya ya. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dwi Ramdiani. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 9. Pertanyaannya, polusi udara merupakan masalah yang telah menyita banyak perhatian. Tidak semua polusi berasal dari sumber-sumber industri. Letusan gunung berapi bisa menjadi sumber dari polusi udara. Gunung berapi Kilauea di Hawaii mengeluarkan 200 sampai 300 gas SO2 per hari. Jika gas ini diemisikan pada 800 derajat Celcius dan 1,0 atmosfer, berapa volume gas yang dihasilkan? Nah, untuk menjawabnya diketahui N sama dengan 200 sampai 300 SO2, P sama dengan 1 atmosfer, T sama dengan 800 derajat Celcius, kemudian diubah ke Kelvin, ditambah 273 menjadi 800 ditambah 273 menjadi 1073 Kelvin. Konstantanya yaitu 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Nah, yang ditanyakannya V atau volume. Untuk menjawabnya menggunakan rumus PV-NKT, di mana P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah partikel, K sama dengan konstanta, dan T sama dengan temperatur. Di mana V sama dengan NKT per P.
V lalu dimasukkan angka-angkanya ke rumus menjadi 200 dikali 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 dikali 1073 per 1. Maka hasilnya menjadi 2,96 dikali 10 pangkat negatif 18. Nah, karena jumlah partikelnya ada 2, maka yang keduanya, V keduanya yaitu PP sama dengan NKT, di mana V sama dengan NKT per P. Kemudian sama seperti yang tadi, angka-angkanya dimasukkan 300 dikali 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 dikali 1073 per 1. Maka hasilnya V sama dengan 4,4 kali 10 pangkat negatif 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ravita Sari. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10 beserta jawabannya. Nah, nomor 10 ini gas xenon mempunyai tekanan kritis 58 atm dan temperatur kritis 289,7 Kelvin. Tentukanlah temperatur gas xenon jika 135 gram gas xenon menempati volume 10 liter dengan tekanan 12 atm dan mengikuti persamaan gas van der Waals. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menuliskan apa yang ditanyakan dan juga diketahui. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal. Nah, kita tulis nih, diketahui tekanan kritisnya 58 atm, kemudian temperatur kritis gas xenon itu 289,7 Kelvin, kemudian massa dari gas xenon adalah 135 gram, volumenya 10 liter, dan tekanannya 12 atm. Nah, yang di sini ditanyakannya adalah temperatur dengan mengikuti persamaan van der Waals. Nah, kita tahu bahwasanya rumus dari persamaan gas van der Waals ini adalah P ditambah N kuadrat per V kuadrat dikalikan V dikurangi N dikali B sama dengan N dikali R dikali P. Nah, P di sini nih yang sedang kita cari nilainya. Sehingga ada beberapa variabel yang kita harus cari nilainya untuk menentukan temperatur. Seperti nilai A, nilai B, dan juga nilai mol dari gas xenon. Nah, ketika kita sedang mencari nilai A dan juga nilai B, nilai A dengan rumus 3 dikali VC kuadrat dikali PC, dan B sama dengan 1/3 dikali VC. Nah, terdapat volume kritis. Sehingga, untuk menentukan nilai A dan B, kita harus cari terlebih dahulu volume kritisnya. Dengan cara apa? Dengan kita memakai rumus 3 dikali R dikali P per 8 dikali P dikali PC. Nah, kita masukkan nilai-nilainya dengan konstantanya sebesar 8 dikali 206 kali 10 pangkat min 2, liter ATM dikalikan K dikali ke pangkat negatif 1 dan mol pangkat negatif 1. Nah, kita masukkan dan hitung dengan menggunakan kalkulator dan didapatkan volume kritisnya sama dengan 0,194 liter dikali mol pangkat negatif 1. Setelah kita dapat nih nilai volume kritisnya, kita dapat menentukan nilai A dan juga nilai B. Nah, nilai A-nya 3 dikali VC kuadrat dikali PC. Kita masukkan nilainya dan didapatkan hasilnya 4,130 liter kuadrat dikali ATM dikali mol pangkat negatif 2. Dan juga nilai B-nya didapatkan, dimasukkan saja nilainya dan didapatkan hasilnya 0,0513 liter dikali mol pangkat negatif 1. Setelah itu, kita cari nilai dari mol gas xenon. Dengan rumus apa? Masih ingat tentunya teman-teman? Dan sudah hatam di luar kepala. Mol sama dengan gram per massa molar. Didapatkan nilainya 1,028 mol. Nah, setelah variabel A, B, dan mol itu sudah ditemukan nilainya, kita bisa menentukan nih temperaturnya. Masukkan saja nilainya, kita hitung, dan didapatkan hasilnya sebesar 1425 Kelvin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.